Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang contoh soal dari ANOVA 2 arah ya, atau ANOVA 2 jalur. Nah, ini cukup panjang ya untuk membahas ini, dan dibutuhkan konsentrasi yang mungkin lumayan, jadi mari kita langsung masuk ke soalnya ya. Nah, data berikut adalah nilai akhir yang dicapai 5 mahasiswa dalam mata kuliah Matematika Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, dan Biologi. Nah, di sini ada tabel ya, tabel dari mahasiswa, nilai mahasiswa. Ini maksudnya bukan ada satu mahasiswa, tapi mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, mahasiswa keempat, dan mahasiswa kelima ya. Nah, ini nilainya. Jadi begini, misalnya mahasiswa pertama nilai matematikanya 68, nilai bahasa Inggrisnya 57, bahasa Prancisnya 73, biologinya 61, begitu ya cara bacanya. Dan seterusnya sampai mahasiswa kelima, seperti inilah nilainya mereka. Gunakan taraf nyata 0,05 atau 5% ya berarti untuk menguji hipotesis bahwa kelima mahasiswa mempunyai kemampuan yang sama dan B, keempat mata kuliah mempunyai kesulitan yang sama. Nah, jadi untuk ANOVA 2 jalur atau 2 arah itu ada dua hal yang akan dites di sini, yaitu kelompok pertama, yaitu kelompok mahasiswanya. Nah, dia ingin melihat apakah rata-rata dari mahasiswa tersebut itu sama atau enggak. Rata-rata nilai mereka itu sama atau enggak gitu ya. Nah, makanya itu untuk melihat apakah kelima mahasiswa ini mempunyai kemampuan yang sama atau enggak. Nah, di sisi lain, mereka juga mau lihat apakah mata kuliah tersebut, keempat mata kuliah tersebut mempunyai kesulitan yang sama apa enggak. Jadi mereka mau lihat apakah mahasiswa 1 sampai mahasiswa kelima itu kemampuannya sama atau enggak. Terus mereka mau lihat juga apakah empat mata kuliah ini mempunyai kesulitan yang sama atau enggak. Jadi ada dua yang akan kita uji di sini ya, gitu. Oke, nah seperti biasa dalam melakukan uji hipotesis ya, kita harus mengikuti 5 langkah melakukan pengujian hipotesis ya. Yang pertama, yaitu kita harus membuat hipotesis ya. Step 1, perumusan H0 dan H1 ya. Oke, nah di sini kita akan membuat dua H0 dan H1, pertama untuk yang A dan kedua untuk yang B ya. Nah, kita mulai dari yang A dulu ya. Oke. Nah, yang A itu H0 ya. Aku ganti warna dulu deh ya biar nggak bingung H0-nya. Nah, ini untuk yang A dulu ya. Untuk yang A, H0-nya adalah alfa 1, A1 atau alfa 1 juga boleh ya. A2 sama dengan A3. Nah, ini kita terusin aja sampai 5 ya. A4 sama dengan A5 sama dengan 0. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah kelima mahasiswa, dalam kalimatnya ya, kelima mahasiswa memiliki kemampuan yang sama. Oke, nah ini H0 ya. Nah, lalu H1-nya adalah sekurang-kurangnya aja ya, aku tulis ada satu ada satu A tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau semua A-nya itu atau alfanya itu sama dengan 0, kita
dapat bilang bahwa kelima mahasiswa itu memiliki kemampuan yang sama. Tapi kalau sekurangnya satu alfa yang tidak sama dengan 0, berarti sekurangnya, bisa dibilang juga ya bahasa lainnya, ada dua mahasiswa yang memiliki kemampuan berbeda, gitu ya. Nah, jadi ini lawannya ya. Jadi kalau ada dua aja mahasiswa yang memiliki kemampuan berbeda, kita akan menerima H1 gitu. Nah, itu untuk yang A dulu ya. Nah, yang B, H0-nya itu adalah, nah sekarang yang B kan mau lihat mata kuliahnya ya. Nah, mata kuliahnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita bisa buat begini. B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4 sama dengan 0 ya. Nah, ini bisa dibilang juga keempat mata kuliah mempunyai kesulitan yang sama gitu ya. Nah, ini aku nggak usah tulisnya biar takutnya kebanyakan ya. Nah, H1-nya sekurang-kurangnya ada 1 B tidak sama dengan 0. Nah, atau sekurang-kurangnya ada dua mata kuliah yang mempunyai kesulitan yang tidak sama atau yang berbeda gitu ya. Nah, itu artinya H1-nya. Nah, sebenarnya kalian tulis seperti ini juga nggak apa-apa. Mau ada kalimatnya juga boleh, tapi kalau mau simbolnya pun nggak masalah. Nah, oke. Nah, lalu sekarang kita masuk ke dalam step yang kedua ya. Step 1, perumusan H0 dan H1 sudah. Nah, sekarang kita masuk ke step 2, yaitu signifikan levelnya ya. Taraf signifikan aja ya. Taraf signifikannya, nah, karena di sini alfanya sudah diberitahu, jadi kita menggunakan alfa 5% ya. 0,05 atau 5%. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari kita masuk ke dalam poin kritis ya. Step 3 kita akan mencari poin kritis. Nah, ini ada dua ya. Jadi kita harus mencari dua poin kritis di sini ya. Nah, yang pertama untuk yang A dulu ya. Untuk yang A, nah yang A itu yang kita mau cari kan itu adalah mahasiswa ya. Nah, mahasiswa itu adanya di row ya, atau baris. Nah, jadi caranya adalah derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya adalah R-1, R-1 kali C-1 ya. Nah, atau kalau kita cari R row-nya ya, jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, koma, H masuk balik kurung, R kurang 1 kali C kurang 1, 5 kali, sorry, ini harusnya tadi dikali dikurang 1 ya, maaf, berarti 4, koma 4 kali 3 ya, karena ini ada 5 dan ini ada 4, jadi 5 kurang 1 4, 4 kurang 1 3 ya, langsung aja aku masukin
Jadi 4 sama 4, 4 sama 12 ya. Gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari poin kritisnya kita harus melihat di tabel ya. Di tabel F, nah kita cari 4 dan 12 ya. 4 dan 12 itu adalah 4 dan 12 ya. Itu cara carinya. Hasilnya adalah 3,26. Oke, nah lalu sekarang yang B. Untuk yang B, nah karena yang B ini adalah ditanya tentang mata kuliah, berarti kita melihat dari kolom ya, bagian kolom. Nah ini ada 4, berarti 4 kurang 1 ya. Rumusnya berarti pakainya yang C kurangin 1, R min 1 lagi, dan C min 1 lagi. C kurangin 1, 4 kurangin 1, 3, nah ininya sama ya, karena R min 1 sama C min 1 berarti 4 kali 3 juga atau 12 ya. Nah, kita akan lihat 3,12. 3,12. Oke, ini adalah 3,49. Oke, nah sudah dapat. Nah, sekarang kita akan masuk ke step yang keempat ya. Nah, kita akan masuk ke dalam perhitungan ya. Nah, untuk perhitungan ini kita harus menghitung satu-satu. Oke, kita mulai dari jumlah kuadrat total dulu ya. Kita akan menghitung JKT, jumlah kuadrat total. Oke, nah sebelum menghitung jumlah kuadrat total, kita harus menghitung jumlah dari setiap baris dan kolomnya ya. Jadi ini kita tambah semua, 68 tambah 57 tambah 73 tambah 61. Nah ini aku udah hitung, jumlahnya adalah 259. Berikutnya ya, ke bawah 354. Ini ya jumlah semuanya ya. 275, 271, lalu 322. Nah ini untuk jumlah dari baris ya. Nah sekarang jumlah dari kolom ke bawah. Yang ini 370, ini 373, ini 379, ini 359. Oke. Nah sekarang untuk menghitung jumlah kuadrat totalnya, yang kita lakukan adalah kita mengkuadratkan setiap angka yang ada di dalam tabel ini ya, dari awal sampai akhir. Nah, jadi 68 kuadrat tambah 83 kuadrat tambah dan seterusnya ya, sampai 66 kuadrat. Ya, jadi dari awal kita kuadratkan ini semua sampai ujung sini ya, sampai 66 sampai 87, pokoknya semuanya kita tambah. Nah, lalu kita akan mengurangkan dengan 1481 kuadrat per 20. Nah, 1481 itu adalah total dari semua ini. Jadi ini kalau ditambah dan ini kalau ditambah pasti sama ya, ini hasilnya adalah 14. Nah, aku ganti warna untuk membedakan aja. 1481 ini adalah total dari ini dan juga total dari ini pasti sama, harusnya segini. Oke, nah itu dikuadratkan dibagi dengan 20 adalah jumlah total dari datanya ya. Ini datanya ada 20 data. Oke. Nah, kalau kita hitung, kita akan mendapat
nilainya itu, nah ini adalah 1112.441 dikurangi dengan 668 ya, 0,05 sama dengan 2772,95. Oke. Nah, itu untuk jumlah kuadrat total. Nah, sekarang kita mau mencari jumlah kuadrat bagi min buat baris ya. Atau kita sebutnya JKB. Nah, sekarang kita akan mengkuadratkan nilai yang ini ya. Nilai yang ini 259 kuadrat. Ini panjang sekali ya caranya, jadi mungkin kalau kalian mau pause dulu untuk istirahat juga nggak apa-apa sih. Nah, 354 kuadrat tambah 275 kuadrat tambah 271 kuadrat 322 kuadrat dibagi dengan 4 dikurangin dengan 1481 kuadrat lagi per 20. Nah, ini kenapa dibagi 4? Karena 4 adalah jumlah kolom ini ya. Nah, jadi jumlah kolom ini maksudnya. Jadi ini semua ditambah dibagi dengan jumlah kolomnya. Nah, itu untuk yang JKB-nya. Ini nilainya adalah 1618,7 ya. Oke, nah sekarang setelah itu kita akan menjadi jumlah kuadrat bagi min kolom ya, atau JKK. Nah, sekarang kebalikannya, kita mengkuadratkan yang angka di bawah ini ya. Nah, lalu dibagi dengan jumlah dari barisnya ya, kebalikannya gitu dia, agak menyilang gitu prosesnya. 370 kuadrat tambah 373 kuadrat tambah 379 kuadrat tambah 359 kuadrat dibagi 5 dikurangin 1481 kuadrat lagi per 20 ya. Nah, ini hasilnya adalah 42,15. Oke, nah kalau sudah ini, sekarang kita akan mencari jumlah kuadrat galat ya, atau JKG. Nah, jadi ini akan kita kurangkan semua. 2772 atau JKT kurangin JKB kurangin JKK. 2772,95 kurangin 1618,7 dikurangin 42,15 sama dengan 1111,65. Oke. Nah, kita udah dapat semuanya nilai yang akan kita gunakan untuk membuat tabel ANOVA ya. Nah, jadi tugas kita berikutnya adalah kita harus membuat yang namanya tabel ANOVA. Oke. Nah, untuk membuat tabel ANOVA kita bikin di sini adalah pertama sumber keragaman, lalu jumlah kuadrat, derajat bebas di sini, lalu berikutnya adalah kuadrat, lalu berikutnya adalah F hitung ya. Nah, ini goal yang terakhir, kita akan mencari F hitung.
Nah, ini kita buat nilai tengah baris. Lalu nilai tengah kolom. Nah, lalu berikutnya adalah galat. Dan total. Nah, ini jadi pembagiannya seperti ini ya. Yang ini ya, biar kepisah ya, aku boleh nggak gambar garisnya, jadi takutnya kalian lihatnya ini jadi satu semua. Nah, ini untuk jumlah kuadrat, nilainya kan tadi jumlah kuadrat nilai tengah baris. Nah, kita masukinnya yang ini ya, jumlah kuadrat yang JKB 1618,7. Nah, terus yang nilai tengah kolom 42,15. Oke, lalu derajat bebasnya, nilai tengah baris, derajat bebasnya tadi dia 5 kurangin 1 ya. 4. Nah, lalu derajat bebas yang kolomnya itu ada 4 ya. 4 kurangin 1 jadi 3. Oke. Nah, lalu kuadrat tengahnya. Nah, ini kita bagi 1618,7 dibagi 4 sama dengan 404,675. Lalu ini 42,15 dibagi dengan 3 sama dengan 14,05. Nah, lalu galatnya adalah yang ini ya. 1111,65. Derajat bebasnya dikali 4 kali 3, 12. Nah, ini juga dibagi 1111,65 dibagi 12, 92,6375. Oke, nah sekarang kita akan menghitung F hitungnya ya. Kita total dulu aja. Buat totalnya ini 277,2,95. Lalu ini adalah 4 tambah 3 tambah 12, 19 ya. Ditambah aja, yang ini nggak usah. Oke, nah sekarang F hitung ya. Nah, untuk F hitungnya, nah F hitung yang pertama, itu caranya adalah kita harus membagi ini kuadrat tengahnya ya, 404,675 dibagi dengan 92 yang ini ya, 6375. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 4,37 ya. Aku buletin aja, ini harusnya 4,36837. Nah, lalu yang kedua, F hitungnya adalah 14,05 dibagi dengan 92,6375. Hasilnya adalah 0,152 ya. Ini aku buletin aja, harusnya 0,15167. Oke, nah ini udah masuk ke dalam step 4. Nah, sekarang kita masuk ke dalam step 5 ya, yaitu kesimpulan. Nah, sekarang begini, kita tahu dari mana untuk menolak atau menerima H0 ya. Nah, kita harus gambar dulu ya. F
Oke, nah ini kan tadi udah kita dapat ya poin kritisnya itu. Nah, ini adalah area untuk tolak H0. Nah, ini aku ada bikin dua karena ini ada dua kan ya. Untuk yang A dan untuk yang B. Ini area tolak H0 ya. Nah, tadi poin kritisnya kita udah dapat untuk yang A adalah 3,26, untuk yang B adalah 3,49. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai yang A itu pakainya ini. Itu adalah 4,37 ya. 4,37. Nah, semakin ke kiri dia semakin mendekati 0, semakin ke kanan dia semakin menjauh dari 0. Karena 4,37 itu lebih besar dari 3,26, maka kita taruh di sini ya, 4,37. Nah, kalau untuk yang B kita pakainya yang 0,152, jadi lebih kecil dari 3,49 dan lebih mendekati 0, jadi kita taruh di sini. Oke, nah jadi dengan seperti ini kita bisa membuat kesimpulannya. Oke, nah pertama kita mulai dari yang A dulu. Yang A berarti karena nilainya dia, nilai F hitungnya ada di lebih besar daripada nilai F tabelnya, maka kita katakan untuk yang A itu keputusannya adalah tolak H0 ya. Nah, karena H0 ditolak, maka kita lihat lagi ya hipotesisnya dulu. Karena H0 ditolak, H0-nya kan kelima mahasiswa memiliki kemampuan yang sama ya. Nah, berarti kita katakan bahwa H1-nya itu kita anggap benar, yaitu sekurangnya ada dua mahasiswa yang memiliki kemampuan berbeda. Atau kita bisa bilang sih, ada beda rata-rata dari kelima mahasiswa tersebut gitu ya. Nah, itu yang kesimpulannya, jadi ada beda rata-rata dari kelima mahasiswa tersebut karena kita menolak H0. Nah, lalu yang B, nah dia tidak masuk ke dalam area penolakan. Jadi H0 tidak ditolak. Nah, H0 tidak ditolak berarti kita lihat H0 tidak ditolak berarti B1 sama dengan B2, B3 sama dengan B4 sama dengan 0, atau ini kan tentang ini ya, keempat mata kuliah mempunyai kesulitan yang sama atau tidak gitu ya. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa keempat mata kuliah tersebut memiliki kesulitan yang sama. Oke. Wah, ini panjang banget ya. Ini kayaknya video terpanjang yang pernah aku buat. Nah, jadi begitulah step by step-nya untuk mengerjakan ANOVA dua arah ya. Cukup complicated juga. Nah, jadi kalian boleh mungkin lihat lagi one by one, step by step-nya. Kalau kalian mungkin masih belum ngerti, boleh di pause atau boleh diulang lagi gitu ya. Oke, thank you guys for watching this video. Kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. See you again in the next videos.